Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Itresya, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan perencanaan komunikasi yang telah disusun dan dilaksanakan di PT Dempo Sentosa, sebuah perusahaan distribusi farmasi nasional, di mana saya berperan sebagai top manager komunikasi. Latar belakang perusahaan PT Dempo Sentosa adalah pedagang besar farmasi atau disebut dengan PBL bersertifikasi CDOB yang mendistribusikan lebih dari 160 jenis obat bebas dan etikal ke ribuan rumah sakit, klinik, puskesmas, apotik, dan pedagang besar farmasi di seluruh Indonesia. Didukung lebih dari 50-200 karyawan, perusahaan ini berada di Taman Tekno, menunjukkan skala menengah dalam industri farmasi nasional. Sebagai distributor utama obat-obatan, PT Dempo Sentosa menempatkan komunikasi strategis sebagai fondasi menjaga kepercayaan dan efektivitas distribusi. Tujuan perencanaan komunikasi. Sebagai top manager komunikasi, saya merumuskan perencanaan komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, meningkatkan transparansi operasional. Mengingat distribusi obat adalah tanggung jawab sosial yang tinggi. Yang kedua, membangun reputasi perusahaan sebagai distributor farmasi yang kredibel, berkualitas, dan aman. Yang ketiga, memperkuat komunikasi internal agar seluruh karyawan memahami SOP, protokol logistik, dan tanggung jawab keselamatan. Yang keempat, meningkatkan manajemen eksternal, termasuk edukasi kepada pelanggan dan regulator tentang produk farmasi dan praktik distribusi terbaik. Pendekatan perencanaan hardware dan software. Perencanaan kami dirancang menggunakan pendekatan hardware dan software. Hardware atau disebut infrastruktur komunikasi ada beberapa. Yang pertama itu ialah implementasi perangkat sistem manajemen distribusi berbasis digital untuk pelacakan real time. Yang kedua, penyelidikan fasilitas meeting, pusat pelatihan operasional, serta perangkat komunikasi internal dan eksternal yang memudar. Selanjutnya itu ada software, sistem budaya dan strategi, standar operasional komunikasi internal, paduan distribusi, safety briefing, rutinitas pertemuan antar departemen. Selanjutnya, pelatihan karyawan tentang komunikasi krisis, regulasi farmasi, dan pelayanan pelangganan. Terus yang terakhir itu ada protokol komunikasi krisis untuk mengantisipasi isu kelekatan obat, recall atau kesalahan distribusi medis. Selanjutnya itu ada jenis perencanaan komunikasi. A. Perencanaan strategis atau disebut dengan jangka panjang. Ada beberapa di antaranya itu yang pertama kampanye edukasi publik dan pemangku kepentingan tentang CDOB dan distribusi obat aman. Yang kedua selanjutnya penguatan citra melalui sertifikasi, audit eksternal, dan kemitraan dengan asosiasi farmasi. Yang terakhir, ekspansi komunikasi digital melalui kanal seperti website, link, dan platform sektor farmasi. B. Perencanaan operasional atau disebut dengan jangka pendek. Update rutin SOAP, rutin bulanan komunikasi internal. Selanjutnya, pelatihan teknis dan soft skill untuk karyawan operasional. Dan yang terakhir, program customer care secara langsung dan digital, termasuk feedback pelanggan rumah sakit dan apotek. Landasan teori dan pendekatan. Pendekatan strategi komunikasi ini didukung oleh beberapa, di antaranya teori komunikasi organisasi, karena distribusi farmasi melibatkan rantai pasokan kompleks. Selanjutnya, teori komunikasi krisis untuk mengelola isu krisis seperti recall produk dan kelangkaan barang. Yang terakhir, teori public relation, membangun kepercayaan dan stakeholder eksternal termasuk regulator, mitra bisnis, dan pelangganan. Evaluasi dan prinsip komunikasi. PT Dempo Sentosa menerapkan prinsip
komunikasi REACH. Di antaranya yang pertama ada respect, menghargai setiap struktur pelayanan kesehatan. Yang kedua, empati, memahami tekanan di lapangan saat permintaan obat tinggi. Yang ketiga, audible, menyampaikan informasi distribusi dengan jelas dan tepat waktu. Yang keempat, clarity, menghindari ambiguitas dalam SOP dan instruksi. Dan yang terakhir, humble, terbuka terhadap koreksi dan masukan dari mitra distribusi. Evaluasi dilakukan melalui beberapa di antaranya. Yang pertama, sistem audible internal, memonitor kepatuhan SOP dan komunikasi transaksi distribusi. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan, misalnya dari klinik dan apotek. Yang terakhir, monitoring media dan regulator untuk mendeteksi potensi isu dan mengantisipasi recall obat. Terakhir itu sebagai penutup, saya top manajer komunikasi di PT Depo Sentosa. Saya meyakini bahwa komunikasi yang terencana bukan hanya soal menyampaikan pesan, melainkan menjaga keselamatan dan kepercayaan publik dalam distribusi obat. Dengan strategi komunikasi yang matang, kami memperkukuh peran perusahaan sebagai mitra terpercaya dan sistem kesehatan nasional. Demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan tentang peran krusial komunikasi dalam industri farmasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.